Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, menarik ya soal jejak digital. Ya bisa penting bisa tidak penting, tetapi jejak digital ini bisa menggambarkan watak seseorang. Ya, jadi pilihan diksinya, pilihan katanya itu menunjukkan orang tersebut apakah bisa mengontrol emosi, menjaga etika atau tidak, walaupun berhadapan dengan lawan politiknya. Nah ini Hasan Nazbi ya, melalui tweet 2014 ya, akun diduga Hasan Nazbi ini kemudian mengeluarkan sebuah hinaan kepada Prabowo Subianto. Kenapa? Karena itu yang menjadi apa istilahnya ya, menjadi persoalan karena yang bersangkutan ngomong yang tidak senonoh, yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang intelektual ya semacam Hasan Nazbi. Tapi kita tidak tahu juga ya jejak Hasan Nazbi ya, karena awalnya juga orang tidak terlalu mengenal Hasan Nazbi sampai kemudian ribut soal yang terkait dengan dia ngomong mengenai taruhan kalau Anies bisa nyalon, taruhan Alphard gitu ya. Usianya juga belum terlalu belum terlalu mature ya, baru 45 tahun, kelahiran tahun 79, 11 Oktober. Jadi kalau dia bulan Oktober 2014, it means usianya baru 25 tahun mungkin. Bukan 25 tahun, 35 tahun ya. Jadi kira-kira usianya baru 35 tahun ketika berkomentar soal Prabowo Subianto. Masih sangat muda dan dia tidak tahu bahwa dia ke depan akan menjadi orang yang berada di lingkar istana. Karena ini dituliskan di tweet ya, di Twitter ya, walaupun kemudian mudah sekali dibantah yang ini adalah tweet yang bersangkutan karena tidak menggunakan nama yang bersangkutan. Justru kalau orang menggunakan nama tukang sayur dan lain sebagainya itu menunjukkan dia tidak transparan. Saya gunakan nama Refli Harun ya untuk Twitter saya walaupun tidak terlalu aktif karena dikuasai pihak lain. Cuma saya kontrol agar jangan kemudian mengeluarkan hal-hal yang aneh ya. Jadi yang cuitan saya itu berbeda dengan cuitan yang ada kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saudara sekalian, YouTube pun saya menggunakan nama sendiri ya. Jadi memang atau identifikasi saya yang memang orang paham sebetulnya. Kalau misalnya saya bilang keren cadas itu semua orang udah paham Refli Harun. Jadi oke, kita bacakan ke sobat era sekalian ya. Oke, di sini kacau, publik temukan akun Hasan Nazbi menghina Prabowo lebih parah dari Fufu Fafa. Oke, coba kita bacakan demokrasi.id. Setelah heboh akun yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka, netizen tuding akun Hasan Nazbi lebih parah dari Fufu Fafa. Adapun akun yang dituding milik Hasan Nazbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia berisikan cacian pada Presiden Prabowo Subianto. Diketahui akun tersebut adalah Datua Rajo Ange ya. Nah ini kelihatan ya, ini bahwa dia menggunakan bahasa Minang ya. Yang dituding oleh netizen adalah milik Hasan Nazbi. Dalam postingan yang disebar di media sosial berisikan unggahan terkait penghinaan pada Presiden Prabowo. Adapun akun @Datua Rajo Ange memiliki nama tukang sayur dengan profil picture Hasan Nazbi, di mana postingannya tertanggal pada 31 Oktober 2014 lalu ya. Saat usianya 35 tahun, 35 tahun, masih sangat muda. Dia nggak paham ya bahwa dia besok akan menjadi pemimpin ya. Ya begitu ya. Oke, paling tidak jadi orang penting di istana. Oke, kita bacakan terus. Oke. Sayangnya saat ditelusuri akun tersebut sudah tidak ada di jejaringan X, pastilah ya. Netizen juga menyinggung adanya perbedaan antara pernyataan Hasan Nazbi dengan Sufmi Dasko Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra tentang permasalahan
LPG 3 kg beberapa waktu lalu. Nasbi dalam sebuah pernyataannya mengungkapkan bahwa kebijakan aturan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer didukung oleh pihak istana. Nah itu soal yang ngarang-ngarangnya mungkin ya. Sedangkan Dasko menyebutkan jika kebijakan tersebut bukanlah kebijakan Prabowo. Terang saja kabar akun @datua_rajoange ini mendapatkan respons dari netizen yang menyebutkan adanya pengkhianatan di kabinet Prabowo. Ternyata di lingkaran kabinet presiden Pak Prabowo sekarang banyak pengkhianat dan orang-orang yang dulu mencela beliau, tulis Damar 8986 dengan akun @helman8986. Mereka membawa misi lain, mereka orang yang tidak ada harga diri dan tidak tahu malu, mental pecundang dan penjilat. Pak Presiden harus hati-hati dan bila perlu pecat semua, tambahnya. Netizen lain mempertanyakan apakah bahwa pihak Gerindra telah mengetahui akun @datua_rajoange dan siapa pemiliknya. Orang-orang Gerindra atau para loyalisnya Prabowo ada nggak yang pernah lihat tweetan tukang sayur ini ya, tulis Didi dengan akun Didi Zie. Kalau kalian tidak naik pitam dengan alasan apapun, sejatinya kalian bukan kader atau loyalis partai. Bahkan kalian punya bakat sebagai pengkhianat ketum ataupun partai Anda sendiri, tambahnya. Selain itu juga mempertanyakan jika nebar akun Datuk Rajoange adalah milik Hasan Nasbi, kenapa bisa masih ditarik ke dalam tim Prabowo? Kok bisa terima Pak Prabowo orang yang menghina dia, apa nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu. Komentar akun @kota_ciwil31244. Hal senada juga dipertanyakan Encus dengan akun @andika ngojek ya. Waduh, parah betul nih orang, tapi kenapa dia jadi pejabat ya, tulisnya. Sedangkan netizen lainnya juga menyebar informasi terkait nama-nama pemilik akun yang diduga buzzer Jokowi yang eksis di lingkaran Prabowo. Bukan cuma Menteri Jokowi, bahkan buzzer Jokowi juga eksis di sekitar Prabowo. Jadi beneran ya tema keberlanjutan, tulis Lukman Simanjuntak dengan akun @hipohan. Hasan Nasbi, AK Datuk Rajoange, Rudi Susanto, AK Kurawa, Dede Budiarto, AK Kang Dede 78, Permadi Arya, AK Abu Janda, dan Immanuel Ebenezer AK0, tulisnya. Ini salah satu fungsi Buzzer Mulyono disusupkan ke pemerintahan Prabowo, mengawal proyek-proyek Mulyono. Ya, sobat RH sekalian, Hasan Nasbi ya. Saya tidak begitu kenal siapa Hasan Nasbi sesungguhnya. Tiba-tiba tahunya saya, ya mungkin karena saya kuper pergaulan, hanya tahu ketika dia bicara mengenai soal yang terkait dengan soal yang terkait dengan taruhan kalau Anies bisa nyalon dengan Alphard ya. Jadi pernah diundang ke sini ya, anak saya yang mengundangnya Amel, tapi orangnya dingin. Frankly speaking, dingin orangnya ya. Saya antar ke bawah ke mobilnya, ada juga som-som-somnya ya, karena pakai mobil bagus ya. Tapi ya setiap orang masih punya kepribadian masing-masing. Nah, cuman masalahnya saya tidak tahu ya. Saya kira Hasan Nasbi ini memang tim inti lingkaran Jokowi, sudah sejak lama pastinya ya. Jadi 2014 itu jangan-jangan sudah ikut Jokowi dia, atau 2019. Intinya adalah berhadapan dengan tim Prabowo Subianto. Nah, ketika menjadi tim itulah dia pasti mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghantam Prabowo Subianto. Bisa memprediksikan bahwa ternyata Jokowi dan Prabowo akhirnya bersatu ya, dan kemudian dua pendukung ini gabung jadi satu, walaupun ibarat minyak dan air, karena ada beberapa elemen yang tidak bisa digabungkan sesungguhnya ya. Ada Dasko yang dianggap perwakilan Jokowi juga ya, sudah eksis di era pemerintahan Jokowi, dekat dengan Budi Gunawan, ada Budi Gunawan, tapi ada loyalis Prabowo seperti Menhan Safri Samsudin, ada saudara Prabowo seperti Hasim Joyo Hadikusumo, ada juga seorang pengusaha. Jadi dengar-dengar tetangganya, mereka tim yang sebenarnya tidak kompak ya, masing-masing memiliki egonya masing-masing ya.
Pertanyaannya adalah apakah Prabowo Subianto mampu menjadi integrator yang sesungguhnya, ya, sehingga mereka nanti bisa bekerja sama. Kembali kepada Hasan Nazbi ini, saya menganggap ya nggak penting-penting amat lah posisinya sebagai kepala komunikasi. Walaupun kesan saya ini jabatan yang sengaja diciptakan oleh Presiden Jokowi untuk memasukkan sebanyak mungkin orangnya di lingkar kekuasaan. Di situ ada kemudian orang-orang yang memang awalnya loyal kepada Jokowi. Tapi saya tidak tahu ya terakhir apakah masih loyal atau tidak. Karena awal-awal saya juga masuk dalam grup itu yang saya lihat bagaimana kemudian mereka ini pemuja-pemuja Jokowi ya, termasuk yang dari CSIS itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana posisi terakhirnya. Tapi toh akhirnya direkrut oleh Hasan Nazbi. Bahkan Ujang Komarudin juga misalnya direkrut Hasan Nazbi. Sudah berubah, tidak lagi menjadi orang yang menjadi orang yang istilahnya ya, tidak lagi menjadi orang yang kritis tentunya karena sudah masuk dalam tim komunikasi presiden ya. Sekali lagi banyak orang yang tergiur dengan jabatan ya. Dan saya kira memang agak menikmati ya. Sobat era sekalian, saya sih kalau seandainya misalnya Prabowo Subianto, sekali lagi ini paketnya Jokowi. Jadi ada beberapa pejabat yang memang disuntikan Jokowi, termasuk Hasan Nazbi ini. Di era-era terakhir pemerintahannya Hasan Nazbi. Kemudian ada menteri macam-macam ya, ada Saifullah Yusuf dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah jelas Hasan Nazbi ini orangnya Jokowi yang masih dipakai Prabowo karena perintah tanggal 13 Juni barangkali ya. Tetapi sekali lagi ya terserah Prabowo lah. Ini bukan urusan Gerindra. Ya, ini urusan Presiden Republik Indonesia dengan pendukungnya atau dengan rakyatnya. Jadi kalau Prabowo misalnya memaafkan Hasan Nazbi dan tidak terlalu peduli dengan yang begini-begini, ya sudah mau diapain lagi. Cuma catatan saya adalah ada orang yang tidak terlalu matang di dalam berpolitik sehingga mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Jadi semarah-marahnya kita nggak boleh kita bilang ngewe misalnya ya, karena sekali lagi bahasa yang digunakan sangat-sangat kasar ya. Saya bacakan ya biar biar konteksnya paham ya. Jadi di sini dia mengatakan ini ya, kalau Prabowo apa istilahnya tadi ya, dia mengatakan gini ya, dan memang saya kira ini bikin kacau ya nih tukang sayur. Kalau dibikinin meme Wowo lagi ngewe, kira-kira masih jadi pemimpin sejati kayak gitu nggak ya? Tukang sayur @datua Rajo Ange, gambarnya Hasan Nazbi, kemudian tweetnya itu pada pukul 8 pagi 4 menit tanggal 31 Oktober 2014 ya, setelah Jokowi baru saja dilantik. Begitu sahabat sekalian ya. Jadi konteksnya adalah persaingan antara Jokowi dan Prabowo pada waktu itu. Jadi kita kalau mau melihat karakter orang adalah lihat sejarahnya, apakah dia kuat, misalnya seperti Fufu Fafa sampai mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata makian, hinaan ya. Saya pernah juga dimaki oleh seseorang. Saya biarkan saja ya. Saya tidak pernah balas kalau orang memaki ya. Nah, maksud saya intinya adalah tidak ada hak kita untuk memaki lawan politik kita atau orang yang berseberangan. Kecuali kita melakukan kritik yang ya sifatnya ada batasnya. Contoh misalnya omon-omon, Prabowo cuma omon-omon doang. Itu masih nggak apa-apa, itu kritik namanya. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau dibikinin meme Wowo lagi ngewe, waduh itu menurut saya betul-betul sebuah penghinaan. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal itu ya. Menyimak. Tapi kalau Prabowo Subianto mau tetap memakai Hasan Nazbi ya it's saya kira
Gini, saya tidak menganggap bahwa ya yang namanya Badan Komunikasi Istana apalah namanya itu, ya itu punya pengaruh yang luar biasa. Enggak. Ya itu hanya sekedar jembatan saja. Yang paling penting itu orang-orang yang pegang portofolio kemajuan negeri ini. Menteri-menteri itulah. Kepala-kepala badan yang memang berwenang untuk melakukan hal-hal yang membawa dampak langsung. Misalnya Menteri SDM itu memang dampaknya langsung ya, Menteri Pendidikan. Tapi kalau komunikasi ya oke lah ya. Karena Prabowo Subianto sendiri ya seorang komunikator sesungguhnya ya. Jadi dia tidak perlulah kadang-kadang apa yang disampaikan juru bicara, orang-orang komunikasi itu ngarang-ngarang aja. Mereka tidak berinteraksi langsung dengan Prabowo. Harusnya ya yang namanya staf kepresidenan itu ikut kayak Teddy itu mestinya ya. Harusnya. Tetapi kan Teddy tidak punya fungsi publiknya. Jadi ikut diajak lalu dia bisa berbicara. Betul-betul dia memberikan sebuah informasi yang dia lihat betul dan dengar langsung yang tidak diketahui publik. Kalau kemudian dia menyampaikan hal-hal yang kira-kira atau analisis ya sama aja sama kita, apa bedanya? Dia tidak lebih maju informasinya, alias informasinya informasi yang ya kira-kira ngarang aja ya kan, bukan keluar dari pernyataan ya, dari sikap Prabowo sendiri. Oke, sekali lagi saya menganggap ya gini, kebebasan berbicara tuh iya, tapi ini kan kita bisa nilai karakter seseorang. Kok bisa sampai mengucapkan kata kotor dalam konteks yang seperti apa? Kan dia tidak tertekan, tidak dalam perdebatan kan, tidak dalam tradisi lisan, tapi dia menuliskan. Nah, ketika dia menuliskan berarti dia dengan sadar ya melakukan itu dan tidak ada tekanan dari pihak lain kan untuk melakukan itu. Begitu saudara sekalian, nanti kita bahas lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, cia.